Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa taqwallah. Semua berkumpul di sore hari ini atas niat mulianya keluarga besar Ibu Juwariyah, yang mana berniat mengadakan majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa, majelis silaturahmi dalam rangka mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk mengagungkan semua waktu yang diagungkan, mengagungkan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, sekaligus menyambut bulan Ramadan, dan juga mengagungkan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan maulidnya, mengagungkan kenabiannya, kerasulannya, mengagungkan turunnya Al-Qur'an, baik turunnya Al-Qur'an yang sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama, sekaligus maupun turunnya Al-Quran yang dicicil dari mulai diturunkan surat Iqra, surat Al-Alaq di Gua Hira, yang mana saat itu adalah saat pengangkatan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di usia Nabi kita 40 tahun. Lalu diturunkanlah Al-Quran, dicicil sesuai dengan kejadian-kejadian yang mana kejadian-kejadian tersebut diperlukan dalil, diperlukan petunjuk, arahan, dan aturan-aturannya. Yang ini terus selama 23 tahun.
Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun masa kerasulan di Makkah, 10 tahun masa kerasulan di Madinah Al-Munawwarah. Kita semua mengagungkannya, dan kita semua mengagungkan semua syiar-syiar Allah yang Allah agungkan, mengagungkan semua para kekasih Allah, para nabi-nabi Allah, para rasulnya, para malaikatnya alaihimussalatu wassalam, para ulamanya, para wali-walinya, para syuhadanya, dan para sholihin, dan juga segenap mukminin mukminat, muslimin muslimat. Karena semuanya hak diagungkan, walaupun mukmin itu mukmin yang berdosa. Kenapa hak diagungkan? Karena masih ada imannya. Selama masih bersemayam pada jiwa seseorang iman, maka kita wajib mengagungkannya karena imannya. Apalagi kalau lebihnya dari iman, seperti halnya ilmu pengetahuan agama yang lainnya yang bersemayam di dalam hatinya, atau juga seperti amaliyah-amaliyah, amal-amal soleh dan akhlak-akhlak mulia, niat-niat yang baik, yang mana itu semua wajib diagungkan, wajib dicintai. Daripada sebagian amal-amal soleh yang dilakukan oleh sahibul bait dan keluarganya, dan juga amal soleh yang kita lakukan, baik yang diucapkan oleh lisan seperti halnya bacaan Quran, baik Fatihah maupun surat-surat yang lainnya, juga kalimat thayyibah, warna-warni kalimat thayyibah, yang mana jika dibacakan oleh muslim, seorang mukmin, maka Allah mengganjarnya dengan ganjaran yang sangat banyak sekali. Dan juga amal soleh yang dilakukan oleh jasad, termasuk sodakohnya. Segala amal soleh, baik amal soleh yang diniatkan dalam hati, amal soleh yang dilakukan oleh hati, amal soleh
yang dilakukan oleh jasad, amal soleh yang diucapkan oleh lisan, sekecil apapun tetap akan mendapatkan pahala dari Allah yang besar. Dan pahala ini bisa kita mintakan kepada Allah agar pahala dari amal-amal yang kita lakukan disampaikan, dihadiahkan kepada orang-orang yang kita maksud. Selama yang dimaksud itu orang yang beriman, maka Allah membuka pintu ijabah bagi siapapun hambanya yang memohon kepadanya, ya? Dan juga yang menghadiahkannya juga syaratnya harus beriman. Akan sampai disampaikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka di sini kita memahami bahwa keberuntungan hamba-hamba Allah yang beriman bukan sekedar dari imannya sendiri, bukan sekedar dari amalnya sendiri, bukan sekedar dari ilmunya sendiri, bukan sekedar dari niat-niat baiknya sendiri, tapi juga orang yang beriman bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dari Allah, dari hadiah-hadiah sesama mukmin, hadiah-hadiah dari sesama muslim, baik antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan bangsa jin, ya, akan mendapatkan pahalanya. Antara bangsa jin dan bangsa jin juga sama. Bahkan kebaikan mukmin bisa sampai kepada para malaikat. Maka para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan, menghadiahkan ganjaran amal itu bukan sekedar kepada sesama manusia saja yang mukmin, tapi juga kepada para malaikat. Ila arwahi itu, semua malaikat. Maka malaikat pun mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, ya, selain kenikmatan dari ibadahnya mereka kepada Allah, juga dari pahala ibadahnya orang-orang yang beriman yang dihadiahkan oleh orang-orang yang beriman kepada para malaikat. Insyaallah. Jadi orang-orang yang beriman bisa saja kaya mendadak, ya, dengan warna-warni nikmat di alam kuburnya, di akhiratnya, kan? Dengan apa? Dengan hadiah saudaranya mukmin, dengan hadiah saudaranya muslim, ya. Karena di dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, adanya hadiah pahala. Adanya hadiah pahala dari amal orang lain. Seperti yang sering dijelaskan di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika mati anak Adam, maka putus amalnya. Yang dimaksud yakni putus semua pahala amalnya. Illa min thalathin, kecuali dari 3 amalan yang mana walaupun putus amalnya di dunia, tapi pahalanya tetap tidak akan putus. Apa yang 3 amal itu yang pahalanya tidak putus? Shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya, wakaf. Nah, seperti menjariyahkan tanah untuk pesantren, untuk masjid, untuk madrasah, dan untuk kepentingan muslimin, menjariyahkan solokan, kan? Menjariyahkan jalan, menjariyahkan penerangan, menjariyahkan bangunan, kan? Masjid, pesantren, madrasah dan sebagainya, termasuk rumah-rumah jompo. Menjariyahkan sumur, kan? Jariyahkan oleh kita. Menjariyahkan pepohonan yang manfaat, seperti pohon kelapa yang umurnya panjang. Kalau di Makkah dalam hadis disebutkan korma, kan? Pohon kurma. Nah, di kita kan nggak ada kurma. Nah, di antaranya pohon kelapa. Banyak leluhur kita yang menjariahkan pohon kelapa, banyak. Menjariahkan Quran, menjariahkan kitab-kitab ilmu. Ya, ada kitab ilmu tauhid, ada kitab ilmu fiqih, ada kitab ilmu tasawuf. Menjariahkan kitab sirah nabawiyah, kitab maulid, berjanji dan sebagainya. Kan? Dijariahkan apa saja yang sifatnya lama, ya, itu bisa dijariahkan. Tapi kalau yang sifatnya tidak lama, cepat habisnya, tidak bisa dijariahkan. Makanya makanan nggak bisa dijariahkan, kan? Nah, ini dari sisi jariyah. Kalau kita menjariyahkan tanah umpamanya, masjid atau pesantren umpamanya, maka walaupun kita 1 kali berjariyah, ketika orang lain yang kita mungkin tidak kenal lagi dengan mereka, bahkan tidak ada dalam masa kehidupan kita, kitanya sudah mati, lalu banyak orang-orang yang memanfaatkan jariyah kita, sholat di masjid dari jariyah kita, ya, ngaji ilmu di pesantren dari jariyah kita dan sebagainya. Maka di alam kubur terus mengalir pahalanya, pahala dari setiap amal solehnya orang-orang yang, ya, menggunakan fasilitas dari jariyah kita, terus ngalir, dan ke alam barzah ngalir terus pahalanya, Masya Allah, masuk ke buku catatan amal kebaikan kita. Masya Allah, kita menjadi kaya raya dengan jariyah kita itu, ya. Makanya usahakan kalau kita mau berjariah itu, berjariah dengan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak.
agar pahalanya lebih banyak, seukuran orang yang mengambil manfaat, yang memakainya, kan? Nah, Masya Allah, ini kan hadiah, ini pahalanya pahala hadiah, ini hadiah, ya, dari siapa? Dari orang-orang yang menggunakan fasilitas jariah kita, sampai ke kita, oleh Allah disampaikan ke kita, kita mendadak menjadi kaya. Ada lagi yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, adalah ilmu yang bermanfaat. Kita sudah menyampaikan ilmu yang manfaat kepada yang lain, amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan keilmuan kepada yang lain. Lalu kita mati, walaupun satu kali saja kita mengajarkan keilmuan kepada yang lain, lalu orang tersebut yang diajari oleh kita, dia mengamalkan arahan-arahan kita, nasihat-nasihat kita, mengamalkan ajaran kita, ya, maka kita akan mendapatkan pahala terus menerus dari amal orang yang pernah diajari oleh kita. Kita mengajarkan bacaan Quran, ya, ngajarin ngejah umpamanya, ya, sehingga dia bisa baca Quran. Lalu dia baca Quran, maka setiap dia baca Quran, karena bisa baca Qurannya kita yang ngajarkannya. Setiap dia baca Quran, ya, baik memakai tulisan Quran maupun tidak memakai tulisan Quran, maka kita akan mendapatkan limpahan, kiriman dengan pahala yang berbentuk warna-warni nikmat nanti. Ya, dari siapa pahala ini? Pahala ini dari orang yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan kepada dia. Kalau orang tersebut lalu ngajarkan lagi kepada yang lain, ya tambah lagi, kan? Lebih banyak yang mengambil ilmunya, ya lebih banyak lagi pahalanya. Terus punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid, ya lebih banyak lagi, ya. Ini seperti apa, sistem ekonomi MLM, gitu kan? MLM, Masya Allah, Masya Allah. Jadi MLM itu adanya dalam dalam Islam, ada dalam Islam MLM itu. Tapi kalau dalam praktek ekonomi secara zahir, MLM itu, ya, tidak jelas, banyak yang tidak jelas. Jangan gitu kan, jangan kita berekonomi dengan cara MLM yang sekarang beredar, ya. Artinya mungkin saja ada MLM yang memang jelas-jelas, ya, perusahaannya, usahanya jelas, gitu kan? Ya, mungkin saja. Tapi yang sering terjadi, yang beredar, yang Buya lihat, itu banyak yang fiktif itu. Ya, cuma cari duit penghasilan dari setiap orang yang daftar, gitu kan? Nah, jangan masuk MLM itu. Tapi kalau MLM ini harus, gitu kan? Apa MLM itu? Adalah mengajarkan ilmu. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada yang lain, ilmu agama, kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh kita. Orang itu mengajarkan lagi kepada yang lain. 1 juta orang diajari oleh dia, padahal ilmunya dari kita asalnya. Maka kita akan mendapatkan pahala lagi 100% lagi dari 1 juta orang itu.
setiap hari mengamalkan ilmunya. Ya setiap hari itu kan masuk ke gudang kita, setiap detik mengamalkan. Ya setiap detik masuk ke gudang pahala, ya gudang pahala dari Allah. Allah menyediakan gudang. Nanti kalau kita masuk ke alam kubur, sebagian diberikan di kubur. Nanti yang besarnya bukan di kubur, nanti di surga. Sebagian diberikan ketika bangkit dari kubur, sebagian diberikan ketika dihisab, ketika ditimbang, ketika lewat Shiratal Mustaqim. Tuh kan? Namun itu semuanya sebagian kecilnya. Bahkan sebagiannya juga diberikan di dunia. Ingat, sebagiannya diberikan di mana? Di dunia. Iman itu menghasilkan barokah. Ilmu itu menghasilkan barokah. Amal soleh menghasilkan barokah. Kalimat thayyibah menghasilkan barokah. Jadi keberkahannya di dunia saja bisa didapatkan. Maka ketika kita mengajarkan ilmu kepada yang lain lalu mengamalkan ilmu yang kita ajari, di dunia saja kita akan mendapatkan barokah daripada amaliyah-amaliyah murid-murid kita. Kan? Seperti yang tadi saja dalam masalah jariyah. Orang yang menggunakan masjid jariyah kita, pesantren jariyah kita, itu kan? Sholatnya, ngajinya, i'tikafnya, zikirnya di masjid, kan? Baca Qur'annya, apa saja amal soleh, hatta amal hati saja, selama dia menggunakan masjid jariyah kita atau pesantren jariyah kita, itu pahalanya terus disimpan oleh Allah di gudang. Di dunia dapat gak? Dapat. Makanya orang yang banyak sedekah, orang yang banyak jariyah, di dunianya saja akan dapat limpahan barakah. Ya kan? Pahami oleh kita. Contoh, kita sedekah. Sedekah lalu sedekahnya duit. Kita ngasih sama seseorang 100.000. Lalu dibelikan oleh dia, belikan kerudung. Dipakai. Nah, itu dari sedekah kita itu, kalau dia memakainya di jalan Allah, maka kita juga dapat pahala. Ketika dia pakai kerudung, kerudungnya dari uang yang kita sedekahkan sama dia, kita dapat pahala. Masya Allah. Lalu sama dia diberikan makanan, dimakan, diminum, jadilah kekuatan. Kekuatannya dipakai ibadah, zikir, sholat, ngaji dan sebagainya. Ya kita jadi kebagian pahalanya, tuh kan? Jadilah keberkahan di dunia. Tuh. Nah, yang ketiga adalah awaladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak soleh. Di mana anak soleh ini, ya, seluruh kesolehannya, pahalanya oleh Allah bukan cuma untuk anak kita sendiri, tapi juga untuk kita sebagai orang tuanya, 100%. Ya. Semua kesolehannya, siangnya dan malamnya, segala amal soleh anak, subhanallah, pahalanya kita akan kebagian 100%. Allah, ya. Maka kalau kita ingin berbuat kebaikan kepada orang tua, ya, maka jadilah anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang bisa menjalankan tugas-tugas dari Allah. Anak soleh adalah anak yang melakukan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah. Dari melakukan perintah Allah, maka pahala akan sampai kepada orang tuanya. Dari menjauhi larangan Allah, maka pahalanya dari anak akan sampai kepada orang tuanya. Ya, jadi kaya, kan? Nah, ini adalah ajaran, ya. Ini keberuntungan, masya Allah, keberuntungan sebagai hamba Allah seperti itu.
Jadi bisa dapat kekayaan mendadak, kiriman dari yang lain, kan? Kiriman dari amalan ibadahnya orang-orang yang menggunakan jariah kita, kiriman dari murid-murid kita dari amalan-amalannya, kan? Hasil ilmu yang kita ajarkan, kiriman dari amal solehnya anak-anak kita, keturunan kita, kan sampai kepada kita. Allah. Nah, Masya Allah. Nah, ada lagi hadiah itu dengan cara doa. Bukan anaknya, bukan pula kan muridnya, tapi meminta orang yang beriman itu kepada Allah agar pahala dari amal soleh yang dia lakukan disampaikan, dihadiahkan oleh Allah kepada orang-orang yang dimaksud dengan cara doa, bitorikid doa, dengan jalan doa, maka Allah sampaikan, Allah sampaikan. Dan Masya Allah, di sini manfaatnya doa luar biasa. Allah membuka pintu doa seluas-luasnya bagi semua hambanya yang beriman. Mau minta apa saja, Allah berjanji akan Allah kasih. Ud'uni astajib lakum. Mau minta untuk kita dikasih, mau minta untuk yang lain dikasih. Allahumma rahamni, ya Allah, sayangilah hamba, dikasih kasih sayang Allah. Allahumma rahamhu, ya Allah, kasihanilah dia, ya dikasih juga kasih sayang Allah. Allahumma arham jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kasihanilah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kabulkan doa kita, Allah kasih sayang ya kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bentuk kasih sayang itu banyak. Dan kita minta rizki untuk kita, minta rizki untuk yang lain, minta pertolongan untuk kita, untuk yang lain, minta hidayah untuk kita, untuk yang semuanya akan dikasih oleh Allah. Maka dengan cara doa, karena doa ini tidak terbatas, ya, maka pahala dari amal soleh kita, amal apapun bisa sampai kepada yang lain, walaupun kita bukan anaknya, walaupun kita bukan muridnya, dengan cara berdoa. Karena doa dijamin oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Ada lagi hadiah dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengatasnamakan ketika kita melakukan amal soleh, mengatasnamakan yang lain. Kan? Bisa kita sodakoh atas nama almarhum, kita jariyah atas nama almarhum, kan? Kita saum atas nama almarhum, kita sholat atas nama almarhum, kan? Almarhum pernah meninggalkan saum Ramadan, ya kita saum atas nama almarhum. Nawaitu sumagodin anu. Nah, niat saya puasa hari besok atas nama anu, gitu kan? Mengkodok Ramadan yang telah lalu, ya, fardu karena Allah Ta'ala, gitu aja. Ya. Sholat juga begitu. Nah, usolli fardal maghribi, gitu kan? Anu, saya niat sholat fardu maghrib dari almarhum anu, gitu kan? 3 rakaat, ya. Nah, sampai Allahu Akbar selesai, bisa ya. Ini menurut pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ingat, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ya. Pahami oleh kita. Haji kan ada hadisnya, amalan haji, kan?
almarhum lalu dihajikan oleh yang masih hidup. Tuh. Jadi kita niat hajinya nawaitul hajja wa ahramtu bihi an anu. Niat saya haji dan berihram dengan ihram haji dengan haji atas nama almarhum anu. Umroh juga begitu, kan? Bahkan haji dan umroh itu mah bukan cuma bagi yang sudah wafat saja. Bagi yang masih hidup juga bisa, ketika yang masih hidup itu sudah tidak bisa berdaya lagi, dan sudah tidak bisa berdaya lagi, ya, sakit parah, menurut dokter sudah tidak bisa sembuh lagi ini, ya sudah parah di kasur. Nah, tuh, bagaimana ini orang? Ya, bisa dihajikan, hajikan, bisa diumrohkan, umrohkan atas nama dia, sah. Jadi seolah dia sudah haji, iya dia sudah haji, dia sudah umroh, jadi pak haji dia, jadi bu hajjah dia gitu kan. Nah tuh, Masya Allah, ini ajaran Allah, begitu menguntungkan sekali. Masya Allah, orang mukmin itu bisa diampuni dosanya mendadak, tanpa dia pernah minta ampun kepada Allah. Loh, kenapa begitu? Karena ada saudaranya mukmin yang memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Dianya lagi tidur. Masya Allah. Akhirnya yang sedang disiksa diberhentikan siksaannya. Yang mau disiksa nggak jadi disiksanya. Dan gara-gara apa? Gara-gara ada orang beriman yang lain, bukan anaknya, bukan muridnya, meminta ampunan kepada Allah untuk dia, itu kan. Maka dalam doa salat mayat kan ada begitu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Kalau doa ini dikabul oleh Allah, berarti orang ini bisa mendapat rahmat, bisa mendapat ampunan, gitu kan. Ingat, bisa mendapat kasih sayang Allah, bisa mendapat keselamatan, bisa dihapus catatan kejelekannya, bukan karena permintaan si mayit, tapi karena permohonan orang yang hidup, saudaranya muslim, gitu kan? Kalau si mayit ini waktu sebelum disolatin bawa dosa yang mana dia harus berhadapan dengan siksa Allah, lalu ada orang muslim mukmin membacakan doa itu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu, dan diterima doanya oleh Allah, maka seketika semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang tadinya berhadapan dengan siksa menjadi tidak jadi karena diampuni oleh Allah, gara-gara didoakan oleh sesama mukmin. Nah, itu makanya orang beriman itu sama-sama mukmin bisa saling menyelamatkan, bisa saling menolong, bisa saling membela, walaupun itu saudara sesama muslim itu sudah meninggal dunia, ya. Ingat, walaupun tidak kenal, walaupun tidak senasab, walaupun tidak satu negara, kan, dengan kita, tetap akan Allah sampaikan semuanya. Allah. Nah, dan Sahibul Bait di sini ingin menghaulkan almarhumah itu, ya, menghadiahkan apa yang dibacakan, apa yang diamalkan. Ini banyak amalan, nyuguhin, sodakoh, air, makanan, itu kan, menyediakan tempat untuk duduk dan sebagainya. Nah, ini amal soleh, Masya Allah. Ditambah lagi dengan bacaan-bacaan, ya. Alhamdulillah. Maka di akhir pertemuan kita saat ini, kita mari bersama-sama membacakan sekelumit, ya, tahlilan untuk almarhumah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nidil qubul wa tamami kulli sul wa ma'mul jalibatan li kulli khair wa dafi'atan min kulli syarr wa zadatan muhabbatan fi syarafil habib sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul fatihah.
ثم إلى أرواح آبائي وأمهاتي المحفوظين وأهل بيتي وذرياتي الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى الدين والهداية والتمكين ورضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح إخواني الأنبياء المرسلين عليهم السلام عليكم كلهم وصحبه كلهم منهم رضي الله عنهم الأرواح ملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وأرواح أولياء العلماء والشهداء الصالحين رضي الله عنهم أجمعين وأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين مشارق الأرض لما قرب بها من يمين أهل الشمال المقافين نقد المدان من الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجاتهم في الجنة شهد لله لهم والفاتحة. Khususan ila ruhi Bapak Tarjo bin Adam, ila ruhi Mbak Muhtaram bin, ila ruhati Waliyam bin, wa ila ruhi Superman bin, wa ila ruhi Juwaini bin. Allah yaghfirulhum wa yarhamhum bil darajatin fil jannah syaudillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka وبالآخرة يقولون أولئك على هدى من ربهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيط ما هو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك الحمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحملنا نسألك محمد ولا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل بيت وحمد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون نويت ذكر تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق علينا أن نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث وإن شاء الله تعالى من الأمين برحمة الله وكرامه جزا الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عن جميع السلام قرب التابعين وتابعين من الإحسان إلى الدين آمين يا رب العالمين الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم السلطان سبحانك نصلي ثناء عليك أنت كما ثنيت ولك الحمد حتى ترضى ولك المدى رضيت ولك المدى رضا اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها درجة تبلغنا بالصلوات من جميع خيرات فلا تبقى وتعالى وسلم اللهم أوصيت وما قرأنا وما عملنا من أعمال الصالحات وقمة الطيبات وسلام قد ذكرنا خصوصا إلى روحي بابا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اهدهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لهم ولهم الذين سبقونا فيه ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين ربنا اللهم اجعل قبورهم رياض من رياض الجنة اللهم ارفع قدرهم وادخلهم جنتك جنة وعظهم من النار وارزقهم شفاعة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حضرة النبي الفاتحة Amin. Sekian dari Abuya, mohon maaf dari segala kekurangan. Semoga dikabul segala doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.